Kita ke informasi lain, saudara. Babak baru kasus terbunuhnya secara keji seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat dimulai. Polisi berhasil meringkus tersangka pelaku pembunuhan di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kayu Tanam, Padang Pariaman. Apakah tersangka melakukan perbuatan kejinya sendiri ataukah ada tangan-tangan lain yang membantunya? Saudara, saksikan berkas buser, babak akhir perburuan sang predator. Perburuan seorang terduga pembunuh Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, terus digencarkan polisi. Hutan Kanagarian Gugua, Pasar Galombang, Kayu Tanam, Padang Pariaman, disisir polisi dari Polres Padang Pariaman. Satu persatu, pondok peristirahatan milik pekebun durian diperiksa detil. Seng. Mbak. Oh, tuh. Ya, tuh. Kerja keras tidak akan hianati hasil. Terbukti, dalam penyisiran di hutan perbukitan, polisi dari Polres Pariaman temukan bukti signifikan. Sebuah tas lengkap dengan pakaian, sleeping bag, dompet berisi tanda pengenalan yang diduga milik pembunuh ditemukan. Ditinggalnya di bawah RTP, sebenarnya saya cai. Alisman. Cocok. Alisman saya ayah man. Alisman nemu Masih Indra. Iya, Indra. Alisman. Indra sejohan ya. Polisi juga temukan alat hisap sabu, bom di dalam tas. Alun. Itu bang pecik nih. Isi bom. Nah nampak dah. Dah nampak dah. Jangan dilihat. Masih perlu diselidiki apakah kesemua barang ini milik pelaku, terutama kartu identitas yang bisa dilacak polisi. Kabar penangkapan Indra Septiawan, terduga pembunuh Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di salah satu pondok di belakang rumah warga di Padang Kabau, Nagari Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, membuat satu regu polisi bersama seekor anjing pelacak menelusuri keberadaan Indra di sekitar perkebunan warga. Larinya ke bawah, cuma ini jurang. Terus jurang itu nggak bisa turun, jadi nyusuri ke bawah, menjejak ke atas ke lokasi batang air, memang ada Pak. Sampai situ yang sini Pak ada nggak pakai baju, cuma pakai celana hitam. Itu pertama kali dilihat di mana tadi Pak? Yang kita curigakan kan di dekat api ya nih. Coba selusur pondok yang sana. Nah, ketemunya di pas meloncat di pondok yang di atas tadi. Ini adalah kali ketiga Indra keluar dari tempat persembunyiannya yang diduga mencari makanan dan kepergok warga. Sementara itu, duka kehilangan Nia Kurniasari juga dirasakan Salmidawati, pemilik gorengan yang didagangkan Nia. Ia mengingat Nia sebagai anak baik yang sudah mulai membantunya jajakan gorengan sejak masih di bangku SMP. Sore naas itu, ia pergi seperti biasanya menjajakan gorengan. Saat orang tua Nia menyambanginya malam hari, menanyakan apakah sang anak sudah menyetor dagangannya, kekhawatirannya memuncak. Sempat menelpon dan berkirim chat, namun tidak ada jawaban. Kenangan tentang Nia begitu membekas. Dia anaknya baik, istilahnya nggak banyak cerita gitu, lembut orangnya. Dia sering curhat sama saya sih. Dia katanya hasil dagangan ini buat biaya hidupnya, buat adiknya. Terus dia pengen ngelanjutin kuliah gitu kan, ngumpulin sedikit demi sedikit. Saya tahu itu, kadang uang dagangan ini, kadang orang tuanya nggak ada uang, dikasih juga ke orang tuanya. Nia pun istilahnya bukan saya anggap orang lain gitu, dia udah macam kayak anak saya sendiri. Saya merasa terpukul semenjak kehilangan dia itu. Satu harapannya, pembunuh Nia tertangkap.
Keluarga Indra Septiawan pun berharap Indra segera menyerah. Khawatir Indra akan terkena pengadilan jalanan karena masa yang marah. Sang tante mengingat keponakannya sempat berjanji tidak akan berbuat kriminal lagi. Namun janji itu dilanggar. Janjinya itu Indra tidak akan berbuat lagi ente, Indra tobat ente katanya. Dan kapok Indra dalam ente katanya. Keluarga Indra ada satupun yang melihat Indra donte, ante cuma yang melihat Indra dari Pekanbaru ke sini katanya. Indra janji tidak akan berbuat lagi, itu bilang sama saya kemarin tuh. Itu waktu dia kena kasus narkoba? Iya, di Payakumbuh tuh. Pulanglah Indra, sedangkanlah diri Indra. Pada Indra lari-lari terus, nanti dia masa kan itu. Masuk hari ke-11 pengejaran Indra Septiawan, terduga pembunuh gadis penjual gorengan, tim Gagak Hitam Polres Padang Pariaman dan Resmob Polda Sumbar memberlakukan pencarian 24 jam di hutan kayu tanam Padang Pariaman. Fakta munculnya Indra di beberapa tempat membuat polisi dan warga mengepung dan mempersempit ruang gerak Indra. Kali ini polisi menurunkan 2 anjing pelacak untuk mengendus keberadaan Indra. Pernah melakukan kejahatan sebelumnya. Ada kejahatan asusila, pencabulan di 2013 dan pernah terkait narkoba. Itu di daerah kita? Di kabupaten lain. Cepat atau lambat, meski Indra begitu licin menghindari sergapan polisi, hari naas itu akan tiba juga. Dan gacha, akhirnya Indra terendus jejaknya di sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Pasar Galombang, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Setelah sejumlah polisi bersenjata masuk dan memeriksa isi rumah, tim Gagak Hitam dan Resmob Polda Sumbar mengidentifikasi Indra bersembunyi di loteng rumah. Tunggu di bawah. Sejumlah polisi bersenjata mengepung Indra. Suasana begitu tegang. Tunggu dulu, patah gua. Aman dulu. Udah. Benar. Woi, anak dulu. Evakuasi Indra dari atas loteng sempat tersendat. Polisi kewalahan atasi massa yang emosional. Tugas polisi benar-benar tidak mudah kali ini. Susah payah Indra dikeluarkan dari rumah kosong, langsung disambut ratusan massa yang marah. Proses evakuasi berjalan lambat. Polisi bersenjata berjaga di sekitar mobil polisi mengantisipasi massa yang menerobos. Namun mobil yang membawa tersangka Indra Septiawan dikawal polisi berpakaian preman akhirnya bisa tembus ke jalan raya menuju Polres Padang Pariaman. Penangkapan Indra Septiawan memancing ratusan warga datang ke Mapolres Padang Pariaman ingin melihat pelaku pembunuhan keji terhadap Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Dan mereka berharap hukuman seberat-beratnya diberlakukan pada Indra. Ya, pinggir wajahnya.
Pengen lihat pelaku bang. Iya, dia pelaku. Pilihannya bang. Udah 11 hari nih bang. Pengen lihat bang ya. Ya, Iya, Bang. kebetulan saya tadi ketiduran tadi bang. Bisa dibantu, tolong bang. Nunggu pelaku aja bang. Lihatin aja udah bang. Adik saya hari ke-11. Iya, dilihatin aja. Kalau harapan untuk hukuman pelaku apa nih bang? Hukum mati. In. Apa kabar In? In. Kakak mungkuin. In. Sehat In. Tersangka Indra Septiawan yang ditangkap di persembunyiannya sebuah rumah kosong di Padang Kabau, Kayu Tanam Kamis lalu dengan sangkaan pembunuhan sekaligus perkosaan terhadap korbannya, seorang gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dihadirkan dalam gelar perkara di Polda Sumbar. Hasil penyidikan sementara, motif tersangka didorong hawa nafsu terhadap si gadis penjual gorengan. Berawal hari itu, saat hujan deras, tersangka bersama 3 kawannya memanggil gadis penjual gorengan dengan niat membeli dagangan si gadis. Namun usai keempatnya berpisah, timbul niat jahat Indra. Setelah 200 meter di korban ini berjalan pulang pukul 18.50 itu baru disangkut, kemudian diangkat ke salah satu tempat itu. Tujuannya untuk memperkosa. Jadi awalnya hanya ingin memperkosa, tetapi dengan menyikapi itulah mungkin kita masih mendalami dari forensik nanti apakah di situ hanya pingsan atau kemudian meninggal, karena tersangka itu tidak tahu, yang pasti melihat saat 6 menit disekap itu loh, cara pernapasan itu kemudian tidak sadarkan diri, kemudian baru bisa ke atas 900 meter baru diperkosa di situ, diikat tangan kaki seperti itu. Meski dari penyidikan sementara, pelaku pembunuhan sekaligus perkosaan ini masih 1 orang, polisi masih mendalami siapa saja yang kemungkinan terlibat menyembunyikan tersangka saat dalam status buron. Atas tertangkapnya pembunuh Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan berusia 18 tahun itu, keluarga korban merasa lega. Namun pihak keluarga yakin kejahatan ini tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Indra. Mereka pun menuntut hukuman terberat dijatuhkan kepada pembunuh Nia. Dengan sudah ditangkapnya tersangka, gimana perasaan Ibu? Sedang sekali. Kalau hukumlah sebenarnya dapat hukum mati. Kalau keluarga menduga ada ya? Ada. Kenapa dugaan keluarga ada? Kalau satu tidak mungkin. Nah, dapat dia 4 orang itu harus ditangkap. Kenapa Ibu menduga satu tidak mungkin? Ya dapat yang satu, kalau satu, mungkin lah ada kita dikubur gitu aja. Mungkin diseret, mungkin dikubur satu. Kalau satu tidak percaya. Sebelumnya jasad kaku seorang gadis ditemukan terkubur tanpa busana dengan kedua tangan terikat di sebuah hutan yang terletak di perbukitan berjarak kurang dari 1 km dari permukiman warga di Korong Pasar Galombang, Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Minggu 8 September lalu. Penemuan mayat bermula dari laporan hilangnya seorang gadis penjual gorengan berusia 18 tahun, Jumat 6 September saat berkeliling menjajakan gorengan di Korong Pasar Surau, Kanagarian Bubuak. Gadis baik, pekerja keras, tulang punggung keluarga ini telah pergi menghadap Yang Maha Kuasa di usia yang masih amat belia. Niatnya berkuliah untuk menggapai cita-cita yang lebih tinggi, menjadi pengusaha, sirna akibat nafsu keji Indra Septiawan. Semoga keadilan berpihak pada Nia dan keluarga. Doa kami panjatkan, semoga Nia tenang di sisinya.